Hai, halo Sobat Alfa Teknik. Saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan sekalian, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki TV Sunken yang keluhannya mati, tidak mau start, dan ada suara derik. Nah, oke, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Oh ya, bagi rekan-rekan yang berdomisili di Jogja maupun Klaten yang memerlukan jasa perbaikan elektronik, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram di sini, atau search lokasi Alfa Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga melalui aplikasi Google Map. Oke, langsung saja kita perbaiki. Ya, oke rekan-rekan, setelah kita bongkar seperti ini bagian dalam mesinnya ya rekan-rekan. Nah, TV ini mesinnya mirip dengan mesin TV Cina. Nah, oke, bagaimana cara perbaikannya? Pertama, kita sudah lepas-lepas dulu soket-soketnya, dan yang mengganggu untuk dibalik kita lepas. Nah, lalu kita balik. Siapkan avometer. Nah, siapkan avometer seperti ini rekan-rekan. Lalu kita ukur tegangan B plusnya. Prob hitamnya kita taruh di pegas yang melingkar di tabung CRT. Kita taruh situ. Lalu rekan-rekan bisa mencari data sheet dari flyback ini, di mana letak B plusnya. Tapi bisa juga kita melihat dari elko area sekunder yang berkode tegangan 160 volt. Nah, ini rekan-rekan, ini adalah elko 160 volt. Nah, ini tegangan B plusnya di sini berarti. Nah, oke. Lalu kita urutkan dari elko nya tadi di sini berarti. Nah, ini adalah tegangan B plusnya. Nah, kita lalu colokkan ya rekan-rekan. Kita colokkan, hati-hati. Nah, saya sudah colokkan. Lalu ukur tegangan B plus. Terukur 67, 68. Seharusnya tegangan B plus normal untuk TV Cina seperti ini adalah 115 volt. Kenapa kok bisa hilang? Jadi range tegangannya ya mulai dari 110 sampai 120 seharusnya. Nah, tetapi tegangan tadi drop sekali. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah melepas transistor horizontal dulu. Ya rekan-rekan, transistor horizontal sudah kita lepas. Ini menggunakan transistor D5024 bodi kecil. Nah, kita cek transistor horizontalnya ini apakah masih bagus atau tidak. Kita cek pakai avometer seperti ini, kali 10 kita cek seperti ini ya, seperti ngecek transistor biasanya. Prob hitam di kaki nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 merah, harus bergerak. Nah, lalu kita balik, merahnya di kaki nomor 1, hitamnya di kaki nomor 2, jarum tidak boleh bergerak, dan di kaki nomor 3 kalau
menggunakan damper dia bergerak, tapi jika tidak menggunakan damper seharusnya tidak bergerak. Nah, ini bergerak berarti ini dioda ini transistor menggunakan dioda damper. Jadi transistor ini masih bagus. Nah, lalu kita nyalakan lagi, kita balik, kita nyalakan lagi. Apakah tegangan B plusnya normal jika kita cabut transistor horizontalnya? Colokkan. Nah, lalu kita cek tegangan B plusnya yang tadi. Ya, apabila transistor horizontal dicabut, tegangan normal sekitar 110 ya, ini 109,7 ya, anggap saja 110. Tegangan B plusnya normal apabila dicabut transistor horizontalnya, tapi apabila dipasang kok malah drop. Coba kita pasang lagi saja, karena transistor horizontalnya normal. Nah, transistor horizontal sudah saya pasang, tinggal kita solder. Kita kembalikan transistor horizontalnya. Nah, lalu kita potong jalur supply ke flyback, B plusnya yang ke flyback ini ya, yang dari L ke 160 volt melalui jumper lalu ke tegangan B plus di kaki flyback. Nah, kita potong jalurnya. Potong di mana? Saya potong di sini aja rekan-rekan. Sebetulnya bisa dengan cara melepas jumper, tapi saya nggak sukanya harus membolak-balik PCB. Nah, mending ini kita cutter seperti ini, lalu kita kerik sampingnya supaya nanti kalau nyambung kita tinggal nyolder saja. Nah, lalu kita nyalakan ya rekan-rekan. Setelah itu kita nyalakan, colokkan. Nah, kita ukur tegangan B plus sebelum area yang kita potong, apakah tegangannya normal. Jadi ini yang kita potong tadi. Nah, sebelumnya ada di sini ya. Jadi kalau tegangan B plus jalur yang ke arah flyback kita potong normal, tapi apabila kita sambung jadi drop. Nah, kesimpulannya bisa jadi ini flyback rusak. Coba kita ambil lampu bohlam 100 watt seperti ini, kita akan sambung ke tegangan B plusnya. Kita kabel satunya kedapatkan ke ground seperti ini ya, satunya ke tegangan B plusnya yang sebelum kita potong. Nah, lampu harusnya menyala. Tes, nyalakan ya, lampu menyala ya rekan-rekan. Tuh, berarti kemungkinan flybacknya rusak. Nah, kita akan ganti flybacknya. Saya lepas dulu ini. Nah, kita akan lepas flyback. Ini membutuhkan waktu yang lama, jadi mungkin saya skip videonya untuk melepas flybacknya. Nah, saya akan melepas flybacknya. Lepas juga kabel fokus flybacknya dan kabel screen di matriks RGB. Nah, ini flybacknya rekan-rekan, kita lihat kodenya. Dia menggunakan BSC 24
01N4006 EV ini ya. Nah, sepertinya kita tidak punya yang ini ya. Saya punya cabutan, tapi coba saya cari flyback cabutan saya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, saya mempunyai BSC 25-09N20K. Nah, ini persamaannya ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa mencari persamaan data pin kaki flyback. Nah, kalau tidak mempunyai yang sama persis datanya atau kodenya, rekan-rekan bisa mencari persamaannya saja. Jadi tidak usah dibuat repot. Nah, ini juga sama dengan BSC 25T1010A. Nah, coba kita pasang ini. Nah, rekan-rekan bisa screenshot. Ini saya sudah menampilkan persamaan data pin dari flybacknya. Jadi kalau mencari ke toko, Anda bisa mencari persamaannya. Oke, saatnya kita tes ya rekan-rekan. Sebelum kita colokkan, kita cek-cek dulu apakah ada yang kita lupakan, dan sampai kita colokkan langsung meledak. Bagian bawah juga kita lihat ada obeng tidak, kabel ground sudah terpasang semua. Lalu kita cek ya, flyback bekerja, tidak ada suara derik. Tadi sebelumnya ada suara krrrr di situ ya. Flyback bekerja. Coba kita kasih antena. Tak pasang antena, kita lihat. Wah, gambar keluar kan. Oke, berarti kita saatnya kembalikan seperti semula. Kita tutup boxnya dan kita berhasil ya. Oke lah, begitu dulu rekan-rekan untuk video kali ini. Sangat mudah sekali, ternyata kita hanya perlu mengganti flybacknya, tapi seperti itu analisanya. Jadi kita cek dari mulai tegangan D+, transistor horizontalnya juga kita cek. Nah, baru terakhir kita cek flybacknya. Nah, setelah pergantian flyback, TV langsung menyala normal, dan flybacknya ternyata tidak ada dengan kode yang sama, tetapi kita bisa menggunakan persamaannya seperti di video yang tadi. Saya sudah menampilkan data persamaan flyback. Nah, oke, begitu dulu saja rekan-rekan. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itu yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.